Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu ijazah palsu dan pemaksulan Gibran ini bakal gagal total jika Anies Baswedan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Berbeda dengan melibatkan diri. Kalau gagal, lawannya berhasil. Jadi kalau Anies dimasukkan komponennya di sini, mengusut masalah ijazah palsu ini, bakal berhasil. Artinya ada kemampuan Anies Baswedan yang bisa, yang mumpuni untuk menyelesaikan kasus-kasus jelimet seperti ini. Contohnya di mana? Kapan? Sangat sederhana kawan-kawan. Isu ijazah palsu ini kalau kita kaitkan sangat jelimetnya karena menyangkut orang besar dan menyangkut duit banyak, udah pasti. Begitu juga isu pemaksulan Gibran ini kalau tidak dimasukkan unsur Anies Baswedan karena ini adalah masalah politis, orang yang paling ditakuti oleh komponen Jokowi di sebelah sana dan Prabowo di sebelah sana itu adalah Anies Baswedan. Lawan dari Gibran, lawan dari Jokowi yang paling besar, yang paling ditakuti oleh Jokowi adalah Anies Baswedan. Itu harusnya dipatok menjadi pengganti Gibran. Kenapa begitu? Mari kita usut. Tentang pertama dulu, kemampuan Anies Baswedan, keterampilan Anies Baswedan, kecerdasan Anies Baswedan untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Di mana kita bisa lihat masalah reklamasi pantai. Itu ada orang besar di belakang itu. Waktu dia menjadi gubernur, satu hal lagi, nanti di akhir bisa kawan-kawan lihat, kalau Anies berjanji menyelesaikan, mencabut izin reklamasi, dia cabut. Kemudian, dia akan kembalikan warga kampung akuarium pada waktu dia kampanye. Dia kembalikan warga kampung akuarium, walaupun itu diusir Ahok, dengan alasan bahwa di situ adalah tanah negara. Ini pelik masalahnya nih, rumit. Artinya ada undang-undang mungkin yang disalahi Ahok, tapi menurut undang-undang itu sendiri, Ahok tidak melanggar hukum, tapi mencederai keadilan yang setara. Anies Baswedan menempatkan kembali kampung akuarium dengan aturan-aturan, dengan cara, dengan kecerdasan dia, tidak melanggar hukum juga. Begitu juga masalah reklamasi pantai yang dicabut izinnya oleh Anies Baswedan waktu dia menjadi gubernur, bahkan berlawanan dengan Prabowo, berlawanan dengan Aguan yang pada saat ini, titik ini adalah orang-orangnya Jokowi, yang pada waktu itu Jokowi adalah presiden. Kenapa bisa Anies Baswedan menyelesaikan itu? Menyelesaikan bagaimana? Mencabut izin sesuai dengan janji kampanyenya. Kenapa bisa? Nah, ini memerlukan keterampilan, kecerdasan untuk menguasai undang-undang dan segala macamnya. Anies berhasil, padahal sebenarnya undang-undang untuk reklamasi pantai itu, izin itu udah mulai dari zaman Soeharto, tapi di tengah jalan kan diselewengkan ide untuk reklamasi pantai di Teluk Jakarta tersebut. Dan para pembela reklamasi pantai itu termasuk Jokowi, Luhut, Binsar Panjaitan, kemudian Aguan. 9 naga yang sekarang itu tak berkutik di hadapan Anies Baswedan. Bahkan Aguan sendiri minta persuasi kepada Prabowo, minta Prabowo membujuk Anies Baswedan untuk mengizinkan reklamasi yang dicabut oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak bergeming. Apa artinya di situ? Kepiawaian Anies Baswedan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sangat pelik seperti itu. Oke, itu satu. Kedua, kenapa Anies Baswedan, itu keterampilan Anies Baswedan kita bicarakan. Kenapa Anies Baswedan harus dilibatkan? Bukan melibatkan diri. Anies Baswedan sejogjanya dari dulu track recordnya, dia tidak mau terlibat apapun kalau bukan atas nama rakyat. Kalau bukan atas untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, dia menjadi rektor itu diminta oleh Sudirman Said. Dia menjadi rektor Paramedina itu diminta oleh Sudirman Said. Dari dulu dia tidak pernah meminta-minta jabatan. Dia hanya ingin bekerja untuk rakyat. Bahkan dibuatnya Indonesia Mengajar. Kemudian sekarang gerakan macam-macam yang dibuat, aksi bersama, gerakan bersama, macam-macam. Anies Baswedan itu prinsipnya dari dulu. Kalau untuk bersosialisasi atau sumbangsi kepada negara ini, dia lakukan tanpa menginginkan jabatan. Tapi kalau ada yang meminta dia menjabat, kalau ada yang meminta dia untuk demi rakyat, dia akan okekan lah kira-kira kita katakan begitu kan. Contoh, menjadi gubernur. Anies Baswedan waktu menjadi rektor kemarin itu, setelah diminta Sudirman Said, datanglah Ges Galifah, sahabat dia, meminta Anies Baswedan menjadi gubernur. Anies Baswedan belum mengiyakan. Tapi Ges sudah bergerak. Dia ingin melibatkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Ges Galifah hubungi Gerindra, waktu itu Prabowo, kemudian hubungi PKS setuju dengan Gerindra, dan meminta Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Anies Baswedan belum mengokekan. Ini sejarah. Dia katakan, saya minta izin sama orang tua saya dulu. Dia minta izin sama ibunya merestui dengan alasan, kenapa kamu mau di situ menjadi gubernur? Apakah ada waktu itu wali kota Surabaya yang lagi ngetren, ibu apa namanya itu? Pertanyaan dari ibundanya Anies Baswedan, apakah saya lupa namanya, wali kota Surabaya yang lagi ngetren juga namanya pada waktu itu, apakah tidak mau mencalonkan di Jakarta? Ditanya Anies Baswedan, kenapa ibu menanyakan si Tri Risma hari ini itu? Kalau tidak mencalonkan, kamu boleh mencalonkan. Kata ibunya, kalau Tri Risma hari ini itu mencalonkan diri di gubernur Jakarta,
tanggung jawab kamu sudah diemban oleh Tri Risma hari ini tersebut. Gubernur waktu itu adalah wali kota Surabaya. Kalau dia tidak mencalonkan, kamu boleh mencalonkan kalau diminta oleh partai-partai. Itulah karena Tri Risma hari ini tidak mencalonkan diri di Jakarta, Anies Baswedan menerima pinangan dari Ges Khalifah dan Partai Gerindra. Itu artinya Anies Baswedan tak mau menjabat, tak mau mencari-cari jabatan, tak mau ingin berkuasa, tapi demi rakyat dia mau, demi ada aspirasi dia mau. Itu intinya. Kemudian kita tahu Prabowo waktu Anies Baswedan sudah menjadi gubernur yang dimenangkan oleh Gerindra, yang diusung oleh Gerindra, di-endorse oleh Gerindra, Anies Baswedan diminta Prabowo untuk jadi wakilnya mencalonkan diri tahun 2019. Sementara jabatan gubernur Anies Baswedan ini 2017 sampai 2022. Apa jawaban Anies Baswedan? Artinya memang di kepala dia tidak mau berkuasa, itu adalah ngetren jadi wakil presiden. Di zamannya Prabowo, yang dikatakan oleh Anies Baswedan bukan masalah menang atau kalahnya Prabowo nantinya di pemilihan presiden tahun 2019, bukan. Saya diamanahi oleh Gerindra, Pak Prabowo sendiri, kemudian rakyat di sini memenangkan saya untuk mempertahankan jabatan, untuk mengelola Jakarta, untuk memerintah Jakarta ini diamanahi 5 tahun. Saya tidak mau berkhianat kepada rakyat Jakarta yang meminta saya 5 tahun di Jakarta. Kalau setelah 5 tahun, lain cerita Pak Prabowo. Itu mungkin membuat Pak Prabowo kecewa karena pada waktu itu Anies Baswedan sedang lagi tinggi-tingginya popularitasnya. Tapi Anies Baswedan tak mau mengkhianati janjinya kepada warga Jakarta yang telah meminta dia menjadi gubernur selama 5 tahun. Itu kuncinya. Begitu juga untuk menjadi capres kemarin tuh Anies Baswedan tak mau sebenarnya, tak meminta-minta jabatan seperti itu. Tapi karena adanya Nasdem, Surya Paloh menginginkan dia untuk mencalonkan diri, itulah makanya Anies Baswedan mau. Makanya dalam hal ini Anies Baswedan harus dilibatkan. Contohnya kemarin itu isu pemaksulan Gibran itu kan oleh purnawirawan TNI itu yang menggalang. Ada satu kesalahan dari purnawirawan TNI ini. Mereka hanya ingin memaksulkan Gibran tanpa mencari pengganti Gibran. Seharusnya tuntutan mereka adalah mengganti Gibran dan menggantikan, memaksulkan Gibran dan menggantinya dengan Anies Baswedan. Kenapa? Alasan yang mendasar dari purnawirawan itu seharusnya sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan demokrasi kita. Bukankah Pilpres kemarin itu adalah mencari 2 putra terbaik bangsa ini? 2 putra terbaik. Demokrasi Pilpres kemarin itu mencari 2 putra terbaik bangsa ini. Satu adalah presiden, satu adalah wakil presiden yang akan menjadi cadangan kalau seandainya presiden ini berhalangan tetap. Dan sekarang ada kemungkinan berhalangan tetapnya Prabowo. Pertama karena usianya sudah tua. Bisa saja penyakit dan macam-macam yang terjadi. Apalagi dia sebenarnya masih dikongkongi, dikangkangi oleh Jokowi. Itu kata pengamat yang lain. Dan ini agak khawatir. Bangsa ini akan diperintah oleh orang yang tidak mempunyai kapabilitas. Dari segi demokrasi, konstitusi juga begitu. Kalau dasar azas dari pemilihan pilpres kita kemarin itu kita lihat. Apa yang kita lihat? Kalaulah memang memilih 2 putra-putri terbaik bangsa ini, contoh, Prabowo 58% dipilih kemarin oleh rakyat. Kemudian Anies Baswedan 24%, Ganjar 16%. Sekarang kita coba simulasikan. Kalau seandainya Gibran tidak masuk ke Prabowo, apakah Prabowo menang 58% juga? Jawabannya pasti iya, 58% saja. 58%. Pertanyaan lagi, kalau Gibran saja tanpa Prabowo, apakah 58%? Nei, bisa-bisa 0. Anies Baswedan dengan Caimin, kalau Anies saja, siapapun wakil tak perlu orang 24%. Kalau Caimin belum tentu 24%. Artinya 2 putri terbaik bangsa itu adalah Anies Baswedan dengan Prabowo. Kalau landasan logika itu yang dipakai oleh purnawirawan TNI itu dengan langsung meminta kepada Prabowo memaksulkan Gibran, pertama itu satu. Kedua, langsung juga di tuntutan tersebut untuk menggantikan Gibran dengan Anies Baswedan. Landasannya itu tadi, Pilpres itu adalah mencari, demokrasi kita itu mencari 2 putra terbaik bangsa ini yang ternyata adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Oke, berikutnya seharusnya juga purnawirawan TNI itu setelah meminta Anies Baswedan, kemudian kalau lagi-lagi kita balik ke belakang, Anies Baswedan tentu saja apakah mau dia terlibat dalam hal ini? Kalau dalam hal ini demi kemaslahatan bangsa ini, Anies Baswedan pasti mau. Pasti mau, kenapa? Menggantikan Gibran. Kalau diminta, kalau dilibatkan. Karena selama ini memang track recordnya dia tidak mau terlibat, tapi demi kemaslahatan bangsa ini dia mau. Begitu dia mau, tuntut lagi oleh purnawirawan TNI itu meminta kepada Prabowo menggantikan, langsung ditunjuk Anies Baswedan menjadi pengganti Gibran, bukan seperti sekarang tak ada pengganti, mengusulkan Gibran, kan begitu aja purnawirawan. Kalau ditunjuk Anies Baswedan langsung pengganti Gibran, kemudian meminta lagi tuntutan yang lain, minta tuntutan kepada Prabowo, meminta Anies Baswedan menyelesaikan masalah ijazah palsunya Jokowi dan lain-lain, mungkin masalah hukum mungkin yang lain. Tuntut itu semua berazaskan itu tadi, 2 putra-putri terbaik bangsa. Yang ketiga, yang tak boleh kita lupakan juga, baik kemampuan Anies Baswedan, keterampilan Anies Baswedan menyelesaikan kasus-kasus ini. Saya tidak mengatakan bahwa akan terbukti oleh Anies Baswedan nanti ijazah Jokowi ini palsu, bukan itu. Dia akan tahu ini asli dengan palsunya karena kemampuan Anies Baswedan, keterampilan Anies Baswedan ini sudah mumpuni, sudah ada track recordnya, sudah ada rekam jejaknya menyelesaikan masalah-masalah pelik ini. Karena Prabowo sekarang dikelilingi orang yang kurang-kurang ini.
Kurang-kurang ini. Kebanyakan. Untuk menyelesaikan ijazah palsu aja seharusnya Prabowo turun tangan, selesai masalahnya itu. Selesai masalahnya bagaimana? Membuat rakyat yakin bahwa mungkin ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan Anies Baswedan mampu untuk itu. Dan satu lagi. Pertama-tama yang menyelesaikan, yang mau menyelesaikan ijazah palsu ini seluruh Indonesia, bukan Jokowi saja, itu adalah Anies Baswedan. Pada waktu dia menjadi Mendikbud 2015. Bahkan setahun habis itu dia dilengsarkan. Apakah karena itu? Mungkin karena itu, mungkin karena yang lain. Jadi ada kesimpulan kita di sini. Sebenarnya Purnawirawan TNI seharusnya menunjuk langsung pengganti Gibran. Baru isu pemakzulan ini dibackingi oleh politik. Apalagi di sini Anies Baswedan mewakili rakyat. Kalau partai-partai politik misalnya AHY, Puan itu udah orangnya Jokowi, bisa-bisa orangnya Prabowo, bisa-bisa juga orangnya Jokowi. Tentu tidak mau Gibran dimaksudkan karena Gibran adalah anak Jokowi. Makanya harus dikasih backup oleh Purnawirawan. Seandainya Prabowo berhalangan tetap, apakah kita mau diperintah Gibran? Kan begitu. Kalau pertanyaan berikutnya, kalau Prabowo berhalangan tetap, apakah rakyat mau diperintah Anies? 24% cukup modal Anies Baswedan untuk memerintah negeri ini. Karena kalau Gibran modalnya cuma 0%, tanpa Prabowo Gibran tak akan mungkin jadi wapres kan? Yang kedua, kenapa Anies Baswedan harus dilibatkan? Karena kalau di Republik ini saya lihat yang mampu yang mampu berkelit dari ancaman kriminalisasi kan Anies Baswedan. Begitu dia menjabat, punya otoritas, dia mau menyelesaikan itu dan mampu untuk menyelesaikan hal itu. Terima kasih.